Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ezra Sapra. Jadi pada video kali ini saya akan buat aplikasi website menggunakan API secara real time. Di sini ada codingan yang telah saya buat, yaitu menggunakan JavaScript ya. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Jadi di sini adalah variabel elemen DOM, yaitu variabel yang mereferensikan elemen HTML di dalam web yang akan diubah nilainya nanti. Ini adalah elemennya berupa cuaca ya, cuaca yang akan ditampilkan nantinya, yaitu berupa waktu, tanggal, waktu weather, cuaca sekarang, time zone-nya di mana, di negara mana, dan ada forecast-nya itu yang akan terjadi nantinya, kemudian ada temperaturnya. Di sini saya juga memasukkan array, yaitu array hari dan bulan untuk mempermudah format tanggal dan waktu, const days, dan ini array-nya Senin sampai Sabtu dan Januari sampai Desember. Kemudian di sini ada API di sini saya menggunakan API dari OpenWeather ya untuk mengakses data cuaca secara real time. Kemudian set interval, yaitu menggunakan waktu, ini perhitungan waktu setiap detik, jadi secara real time, jadi kayak selama 1 detik. Setiap detik. Kemudian ada get weather, yaitu untuk get weather itu untuk memberikan data cuaca ya. Di sini menggunakan navigator geolocation, yaitu lokasi sekarang. Untuk kemudian menggunakan fetch. Ini untuk seperti private gitu ya. Jadi dia hanya bisa diakses menggunakan ini saja. Kemudian ada fetch, yaitu fetch itu untuk mengambil data saat ini untuk perkiraan dari API OpenWeather-nya sendiri. Kemudian ada show weather data, yaitu menjelaskan tentang menampilkan data cuaca pada saat ini yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian di sini ada data daily untuk for each. Jadi kayak untuk perkiraan cuaca berdasarkan beberapa hari ke depan dari data API yang telah diperoleh. Kemudian ini adalah data cuaca atau ditampilkan secara langsung di halaman web dalam elemen HTML yang sudah disiapkan, termasuk icon cuaca dan suhu harian. Ini untuk JavaScript-nya saja, kita coba saja dulu. Kemudian kita start debugging, web app Chrome, start debugging. Sorry, dari sini. Nah, jadinya seperti ini. Ini dari geolocation-nya, itu apakah mau melakukan sesuai dengan lokasi sekarang, follow. Jadi dia akan disesuaikan dengan kota kita, kemudian tanggal kapan, kemudian hari dan bulannya akan ditampilkan. Ini adalah prediksi yang akan datangnya pada codingan yang telah dimasukkan, yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan stylenya dulu, yaitu di sini menggunakan font Poppins ya, family Poppins. Kemudian dengan global stylesnya ini selektor ya, ini selektor. Kemudian ini border box itu untuk padding dihitung sebagai bagian dari ukuran elemen. Kemudian marginnya 0 dan paddingnya 0 untuk menghilangkan margin dan padding default dari semua elemen. Kemudian di body-nya ada background link gitu sebagai latar belakang. Kemudian background tidak diulang. Kemudian background size cover untuk memenuhi layar. Kemudian overflow hidden itu untuk menghilangkan scroll baik horizontal dan vertikal. Kemudian dengan tinggi 100 VH, kemudian dengan font Poppin dan sans serif. Kemudian ini adalah container stylingnya menggunakan padding 20 atas dan 70 kiri kanan, dan kemudian dengan warna putih. Dan current info layout itu untuk mengatur elemen ya, di dalam menggunakan flexbox. Dan yang di bawah sini date container ini itu adalah tanggal, waktu, pagi, AM, PM, waktu pagi, malam, siang, dan data sekarang. Kemudian di place container ini sebagai
untuk yang bagian country ya, yaitu ada teks lainnya biar rata kanan, kemudian time zone, sebentar, time zone-nya dengan ukuran 30 kali 100 secara tipis, sama ya 12, yang ini konsesnya dengan bobot tebalnya itu 700. Other selection-nya itu, kemudian yang ini untuk diatur secara vertikal, fleksity vertikal, kemudian background ini RGB ya, pokoknya warna ini hitam, kemudian dengan padding 20 ruang dalam bagian elemen dengan radius 10 px dan marginnya 10 kali 0, di atas bawah elemen others dengan warna border yang ini. Kemudian future forecast ini untuk yang future forecast yang bagian bawah tersebut ya, mungkin sama aja kalau jelasin sesuatu nggak mungkin memungkinkan, sama saja sampai sini ya, yang bagian bawah di situnya, yang padding per satu-satu dari future case-nya. Kemudian ada weather forecast, ini sama untuk pengaturannya. Kemudian untuk query-nya, ini adalah untuk media query-nya. Selanjutnya kita akan ke HTML-nya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang HTML-nya. Di sini ada doctype, itu referensi dari HTML untuk lembaran HTML. Kemudian dengan bahasa lang ini bahasa Inggris. Kemudian dengan title wither app, nanti di bagian wither aplikasi, dan di dalam sini ada body-nya. Oke, saya jelaskan dulu. Di sini ada divisi class dari kontainer, yaitu di sini current info. Jadi ini adalah berisikan kelas tentang menampilkan zona waktu, zona waktu. Yang ini zona waktu, ini tanggal dan waktu. Ini adalah waktu dan tanggal. Kemudian di sini ada divisi future forecast. Ini adalah sebagai perkiraan cuaca yang akan mendatang dari hari Senin, Sunday sampai Saturday ya. Sampai Saturday. Kemudian di sini ada ditampilkan berupa script SRC, ini berupa library ya. Library dari Moment.js dan juga dari JavaScript itu Script.js. Kalau Moment.js ini itu untuk memanipulasi, sebagai memanipulasi dan menampilkan waktu dan tanggal. Kalau Script.js itu sebagai JavaScript eksternal, yaitu yang akan ditampilkan nantinya, memuat cuaca aktual menggunakan API cuaca dan mengatur interaksi pada halamannya. Kemudian ditutup dengan HTML lagi. Body dulu, kemudian HTML. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.